Oh ini ada Pak Alex nih, udah ada nih. Halo Kristus, Kristus Kristen dong ya pasti ya. Iya bang, Kristen Katolik. Selamat malam Katolik. semuanya. Malam Bang. Malam. Bang, nggak apa-apa ya nunggu bentar, ini ada Pak Alex nih mau nanya-nanya. Nggak apa-apa di sini dulu standby Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma ya. Waalaikum ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah tadi udah ngobrol santai di prajurit ya, di room Iya. tadi ya. Ya alhamdulillah saya bisa bersaudara dengan Bang Juma juga semuanya yang ada di room ini. Monggo dilanjut salam saya. Terima kasih. Saya monitor. Nah, silakan ditanya-tanya dulu ya. Siapa Bang Handi? Silakan. Bukan ini Bang Alek yang mau bersyahadat atau seperti apa Ini tadi? yang mau bersyahadat ini, yang mau bersyahadat. Iya, saya tanya ntar dulu yang Ini bukan Bang Bang Alek. bersyahadat, kalau bahasanya udah gitu. Udah Iya. bersyahadat, udah muslim Udah dia. Justru itu. Kita udah bersaudara. Iya. Coba Bang Andi. Ya, Bang Alek sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau belum, Bang? Belum Pak, tadi saya bilang sama sahabat-sahabat Bang Jul semua, saya akan berdiskusi ya dengan istri saya besok kan gitu ya. Insya Allah dia juga terpanggil ya. Itu kalau kiranya memang ini daya kami ya kan lebih enak kalau suami istri ya Bang ya. Iya. Bener nggak Bang? Benar, Iya, Bang. iya. Jadi malam ini belum bisa bersyahadat kita. Belum. Belum, karena istri saya kan Oke. belum saya ajak omong kan gitu, masih Kira-kira jam tidur. berapa Dia Bang tidur. besok? Ya insya Allah ya jam-jam segini ya. Sore Oke. mungkin lebih sore ya, enggak Sore kayaknya ini udah malam kali kalau kayak gini Bang. Iya. Sore mungkin. Jadi saya kasih solusi besok kalau misalnya memang mau bersyahadat, kita kembali ke wacana awal. Kita syahadatnya di Komal yang tadi Bang. Komal prajurit apa tadi namanya? Prajurit Ya. Prajurit langit. Nanti insya Allah kita jadwalkan syahadat di sana bersama dengan bini, gitu ya Bang ya? Insya Allah ya. Oke. Nah sekarang ini kita mau ngapain? Enggak, Bang nanya apa yang membuat kira-kira Pak, benar juga Islamnya. Itu apa yang membuat menurut iya, Bapak iya. itu, motivasinya gitu. Iya. Ya kalau bagi saya sih kebenaran Islam itu nggak bisa disangka, di mana bahwa Allahu ayat Akbar. Masya diturunkan Allah. kepada baginda Rasul Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu ya, yaitu benar. Kita seluruh makhluk di bumi harus. Sebelum ke sana menjauh, terlalu jauh, Pak Alek boleh tahu sekarang ini memeluk agama apa, Bang? Saya Kristen Pentakosta Pak. Bersama istri dan keluarga gitu ya, Bang? Kebetulan kalau anak saya sudah dewasa, dia sudah punya ini ya, dia Kristen juga sih, udah rumah tangga sendiri lah. Iya, baik. Saya cuman berdua aja sama istri. Anak saya cuma 1. Terus kenapa Abang Alek tertarik memeluk Islam? Apa yang mengakibatkan itu? Kalau saya sih, saya melihat orang-orang di sekitar saya, sahabat-sahabat dekat saya selama ini yang peduli atau membantu di dalam saya situasi sulit, ya teman-teman saya yang Islam. Artinya mereka baik dengan saya, mereka bersahabat dengan saya, mereka seperti saudara, bahkan maaf ya, lebih dari saudara kandung bagi saya. Saya nggak mau sebut namanya ya, nggak perlu ya, nggak perlu. Ini kali Bang Alek kali jarang ke gereja ketemu pendeta, jadi nggak ngerti Bible gitu. Izin Bang, saya sedikit banyak mengerti ya, karena saya pernah sekolah Bible ya. Wis, Masya Allah. Pernah saya satu tahun ya, saya 2012 sampai 2013 saya belajar ya. Saya setahun saya sekolah.
yang paling substansi yang Anda baca di Bible itu, apakah karena membaca Bible memeluk Islam atau karena pergaulan? Seperti apa, Bang? Kalau saya, satu saya pergaulan ya, kedua saya bisa merasakan dong. Saya ini kan ndak asing ya untuk di lingkungan masjid, di lingkungan musola atau di lingkungan sahabat-sahabat saya yang tokoh-tokoh Muslim, ndak asing gitu loh. Saya nggak tanggung. Anda pernah ini nggak, Bang, izin biar cepat ke Bang Juma, Anda pernah membahas nggak konsep ketuhanan Islam dengan konsep ketuhanan Kristen? Ini kan pondasinya di sini. Itu pernah diskusi nggak kayak gitu? Pernah. Oke. Menurut Abang, konsep ketuhanan Islam itu tauhid dan konsep ketuhanan Anda sebelumnya trinitas. Bisa dibedain nggak, Bang, tuh? Wah, ini saya nggak bisa jawab. Saya takut salah karena saya ini hanya sekedar dangkal lah pemahamannya. Saya belum mendalam lah. Saya takut salah, nggak berani saya. Yang jelas kalau Islam saya jelas itu esa ya, tauhid ya, itu saya paham betul. Tapi kalau yang Bapak tanyakan saya tidak berani menjawab. Oke, baik. Anda mohon mendengarkan biar Bang Juma menjelaskan konsep tauhid Islam, dan ada Pak Kristus nanti menjelaskan apa sih itu Trinitas, supaya Anda bisa memilih. Karena di sini nggak boleh kita merayu Anda, kan begitu ya? Nggak boleh merayu Anda, harus Anda yang berpikir sendiri, gitu, Bang. Iya. Oke, baik. Silakan mencerna ke Bang Juma dulu. Silakan Bang Juma, baru ke Kristus. Silakan. Iya, terkait apa ini Bang Di? Saya tidak monitor tadi. Yang paling substansi konsep ketuhanan Islam, dan nanti teman kita Kristus ini menjelaskan trinitasnya, kan begitu, supaya orang ini bisa memilih yang mana yang logis, kan gitu, Bang Juma. Silakan. Iya, jadi saya rasa pilihan Bapak ini udah jatuh ya, udah jatuh kepada tauhid ya, dalam hal ini memilih satu Tuhan. Kalau kaidah di dalam Islam itu jelas dalam Al-Qur'anul Karim, Qul huwallahu ahad. Jadi pengajaran tentang pencipta langit dan bumi itu segala aspek ya, kita ukur dari semua aspek apapun itu, maka akan merujuk pada satu hakikat saja, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian komponen yang terkait dengan itu antara pengetahuan manusia dengan konsep yang Tuhan jabarkan tentang dirinya, diterangkan bahwa hakikat tersebut adalah tempat tergantungnya segala sesuatu, tempat meminta, tempat berharap ya, tempat sandaran segala sesuatu. Allahus Samad, Allah inilah satu-satunya kemudian tempat sandaran meminta apapun itu. Kemudian hakikat tersebut tidak beranak, tidak diperanakkan. Kenapa demikian? Kenapa ada narasi itu? Karena untuk mengajarkan kepada manusia, di mana manusia ini kedatangan utusan terakhir yang menjadi final dari semuanya, yaitu bahwa pencipta yang sesungguhnya bukanlah yang mereka sembah orang-orang terdahulu yang dikatakan anak manusia, manusia yang diperanakkan. Kemudian ini yang kemudian Al-Quran uraikan sebagai penutup dari seluruh pedoman yang datang kepada para nabi. Lam yalida wa lam yulad, bahwa pencipta langit dan bumi itu satu, tidak kemudian memiliki keturunan. Tidak ada Tuhan-Tuhan pendamping, tidak ada Tuhan-Tuhan sekutu, satu saja. Dan satu ini dalam kekekalan, tidak terhitung masa, di mana ada masa kesatuannya ini berubah menjadi beberapa pribadi. Ini yang ditekankan di dalam Al-Quran, dalam Islam, sampai selama-lamanya Tuhan itu bukan makhluk. Dan yang terakhir adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu baik di langit maupun di bumi yang setara dengan hakikat tersebut. Inilah yang kami sebut esensi yang maha suci lagi maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Bang. Jadi apapun kemudian upaya kita itu selalu bersandar kepada keadaan di mana sang pencipta langit dan bumi
yang ada di dalam benak kita, yang ada dalam kalbu kita, itu hanya satu dan bukan makhluk, tapi Khalik, pencipta. Sehingga kita tidak disetting kemudian kesempurnaan yang kita miliki, jasmani, rohani kita tidak disetting kemudian untuk melihat wujud tersebut di alam semesta ini, tetapi untuk mengakui, untuk merasakan, untuk menyelami dengan apa yang Tuhan berikan berupa akal, itu kita mampu menelaah. Al-Quran menerangkan di dalam surah Fussilat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang dirinya. Bagaimana kemudian ketika manusia ingin mengetahui tentang aku, Allah menitipkan kemudian tanda-tanda kebesarannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan bahkan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam tidak perlu mencari Allah itu yang mana ya, dia lahir dari mana ya, dia bertewani jadi apa ya, itu enggak. Kenapa? Karena pada diri manusia sudah ditanamkan akal, di mana akal ini nantinya akan mengetahui titik keberadaan pencipta dengan adanya wahyu sebagai petunjuk. Itulah Al-Quran. Allah mengatakan fi anfusihim ayatina, tanda-tanda ini kami berikan kepada diri mereka. Bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan kami dari wujud mereka, dari diri mereka. Contoh misalnya abang tidur, jantung abang berdetak terus. Yang membuat jantung abang berdetak itu siapa? Abang? Bukan. Orang tua? Bukan juga. Tetangga? Bukan. Negara ini? Bukan. BPJS yang kita bayar? Bukan. Siapa dia? Itulah hakikat yang maha hidup yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda tidur, rambut Anda bertumbuh, tapi gigi kenapa nggak bertumbuh? Tiba-tiba bangun, bibirnya nggak bisa mengkem lagi. Kenapa? Tumbuh giginya dia. 1 bulan giginya bertumbuh bisa sampai ke dagu, 1 tahun sampai ke pusat. Lalu siapa yang menjaga gigi ini nggak bertumbuh layaknya rambut? Kita. Bukan, orang tua kita kali. Pada saat kita tidur, orang tua mengganjal pakai tumit di mulut kita supaya gigi nggak bertumbuh. Ternyata bukan juga. Lalu siapa? Inilah yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatina, tanda-tanda kami berikan kepada anfusihim, pada diri mereka. Jadi orang yang ingin mengenal Allah, ya harus kenal dirinya sendiri. Saya Suma bisa bersuara, bisa menyusun kata, membentuk kalimat, membentuk paragraf, menjadi suatu pesan kepada saudara-saudara yang ada di sini, itu karena saya sendiri. Saya yang ciptakan bibir, saya yang bikin pita suara, saya membuat gelombang. Bukan. Tapi siapa? Yang mengadakan saya. Seperti sebuah rumah, begitu rumahnya itu bagus, yang kita jempol pembuatnya. Ini yang membuat bangunan ini, waduh ahli benar. Ini yang membuat dan menciptakan Bang Suma ini ahli betul. Nah sekarang Bang Suma itu ada, ganteng, cakep, kemudian apakah ini berdiri sendiri, dia buat sendiri? Tidak. Berarti ada yang membuatnya. Yes. Meskipun kita tidak melihatnya. Iya. Berarti yang tidak kita lihat inilah yang kemudian disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian kami sembah, inilah yang umat Islam sembah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di surah Yasin salah satunya, bagaimana Allah menjelaskan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa manusia diciptakan harus memahami tentang keberadaan Allah, meskipun kemudian mereka tidak melihat Allah itu. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ya, hanya mengatakan jadi maka jadi. Maka itulah yang terjadi terhadap kita manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innama tunziru manittaba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, Bang Alex. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa mencerahkan bagi saya sendiri dan bagi saudara. Oke. Iya. Oke, Bang Zuma.
Jadi Mungkin ini ada Dinda info. Daman nanti bisa ambil Bang Zuma. alih, silakan. Iya. Ya, izin sebentar. Jadi ini ada info, ternyata Pak Alex sebelumnya itu adalah Islam ya Pak ya. Dan kemudian di umur 46 Bapak murtad ke Kristen seperti itu. Dan ini ingin kembali lagi ke Islam. Betul itu, Bang. Bukan, saya dulu dibilang Islam tuh ya bahasanya Islam KTP lah gitu. Ya nggak berani dulu mengklaim Islam kemudian murtad, enggak. Oke. Cuma dulu waktu saya muda, dari kan sampai tua sekarang ini saya dekat dengan lingkungan masjid itu dekat. Tapi saya bukan Islam yang benar gitu loh, ngerti maksudnya? Maaf, Islam Iya. KTP lah sebutannya begitu. KTP coba, KTP. Tapi KTP saya sekarang KTP saya Kristen Pak, bukan Islam. Nah, itu Oh, di artinya KTP pernah Kristen murtad ya? memang. Bahasa istilah Pernah saja dibaptis, lah. Pak? Pernah dibaptis? Saya dibaptis tahun 99. Oh iya, berarti Kristen udah cukup. Kristen. Tahun 99 saya dibaptis jadi 24 tahun yang lalu lah. Gitu ya. Itu di umur Saya- umur berapa, Pak? Berarti sekitar umur 32 ya. 33 ya, saya lupa ya tepatnya ya. 33 lah, bener. Jadi udah hampir 20 tahun nggak sholat ya, Pak? Enggak, ada 24 tahun enggak sholat. Kalau dulu masih kecil malah sering kali diajak sholat di masjid di rumah Jujur. saya kan Semarang ya dulu ya. Dulu masih kecil ya. Jujur. Ya. Iya, harus Sekarang harus jujur. ini Bang, langsung dipersiapkan. Anda sudah mendengarkan penjelasan Bang Juma bagaimana konsep ketuhanan Islam. Apakah Anda percaya kalau Tuhan itu hanya satu esa? Percaya ya Pak? Iya, percaya. Percaya nggak kalau nama Tuhan yang disembah itu Allah Subhanahu Wa Taala? Ya itu sebutan ya. Artinya itu kan memang di dalam bahasa Arab Allah ya kan gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya Allah juga, Oke, tapi kan cukup. penulisannya Allah kan gitu ya. Cukup. Percaya nggak kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak? Percaya Nabi Muhammad? Percaya. Percaya. Percaya bahwa dia Rasul yang terakhir, saya percaya. Bang Juma tinggal ikrar tapi masih tertunda. Silakan Bang Juma. Bang Juma, terima kasih ya. Iya, Terima iya. kasih. Makasih Bang Juma. Iya, sama-sama Saya Bang. sekali sudah mendengar nama Bapak, tapi ya baru ini bisa komunikasi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ya. Iya, sama-sama Bang. Tapi iya Bang Juma. Tapi kulumnya udah dipotong dulu ya Pak ya? Pak Alek. Apa itu? Dulu udah pernah disunat ya? Sudah, saya sudah lama. Sejak kecil saya. Halo? Iya. Oke cukup Saya- udah tinggal ikrar aja, tinggal komunikasi sama istri ya. Ya, satu lagi. Iya, saya tidak mau membuat istri saya kaget kan. Besok ngobrol dulu sama istri yang gitu. Kalau istri saya sih juga kami biasa kok bergaul akrab dengan lingkungan masjid itu benar saya seperti itulah. kalau Tidak ini ada- penting. tidak ada sekat. Bapak rencananya masuk Islam bersama istri atau Bapak sendiri? Yang terbaik sama istri. Oh, berdua gitu, Pak ya? Iya, insya Allah. Karena secara hukum Islam, mohon maaf nih ya, kita harus jujur. Secara hukum Islam, mohon maaf, apabila ada pernikahan, nah kalau seandainya nih Bapak Iya. dua-duanya Islam, Kristen, dua-duanya Kristen, tiba-tiba masuk Islam, maka pernikahannya nggak perlu diulang lagi, maka dikira sah gitu. Nah, udah. Namun kalau seandainya seperti tadi, bapaknya yang Islam, istrinya yang Kristen, secara tidak langsung itu tercerai min haisul hukmiyah namanya kalau dalam usul fiqh, itu tercerai secara hukmiyah. Jadi tanpa ada lafal cerai pun itu udah tercerai. Ini tidak meninjau ke negara ya, namun hukum agama ataupun ilmu usul bakal seperti itu. Nah terus ini kayaknya nggak perlu saya bilang, kan ada konsekuensi ya Pak Ustaz Sugis dan Bang Juma, kayak ibaratnya gini. Beda kalau mu'alaf, dimana mu'alaf itu aman-aman aja setelah itu, tinggal buka buku baru. Namun kalau pernah di ranah Islam terus ke Kristen terus Islam lagi, itu kan ada konsekuen ya. Nah, Jangan terlalu panjang lah. itu gimana tuh? Dibahas apa jangan tuh? Masalah konsekuen tuh. Oke.
Oke, nama aslinya ini sebentar ya. Sampai mana? Mana sih? Yang saya peroleh Anda dari Batam, nama aslinya Pak Alek bener. Tapi Ya. kalau di SIM nggak ada agamanya ya. Di SIM nggak ada, tapi di KTP ada. KTP-nya belum ada saya dapat. Tunggu ya. KTP ada, Oh ini fotokopi. betul. Kristen benar. Iya, Kristen. Alamat DP Garden Blok A 162, betul. Green Garden Bonjer ya. Apa? Bonjeruk. Bukan, Lubu Baja Kota. Jakarta Barat ya. Loh, bukan alamat KTP atau alamat mana, Pak? Sekarang. Oh iya, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Besok Bapak ke Trunojoyo ngapain, Pak? Besok saya ada konsultasi sama Pak Wakaba. Sama Pak Kabar Reskrim, mungkin saya diterima untuk ya berbincang-bincang lah, ada yang ingin saya sampaikan ke beliau. Besok ketemu kita lah, Bang, bareng ya. Oh ya? Bapak di mana? Ya bareng, jadwalnya sama hari besok juga mau ke sono saya. Oh gitu. Ya teman saya kan tunggu agenda ya, tunggu dari ajudannya memberi waktu kapan kan. Karena besok sih katanya siang apa sore, tunggu beliau senggang baru kita bisa dikasih waktu. Oke, nomor Bapak juga sama saya sudah ada. Oke, kita kembali ke topik. Itu intern, oke. Jadi administrasi udah komplit, ya tinggal ke depannya seperti apa sih. Itu sekian dari saya. Lanjut yang lain. Kalau gitu kita lanjut diskusi aja, Kanda. Boleh. Terus Pak Kristus, Bro, Kristus bisa berbicara? Bisa. Ya, Bro, ini Kristen. Aduh, ini Kristen nih. Masih Pak Alek ini gitu. Coba Anda yakinkan sama beliau. Kita harus adil ya. Coba Anda terangkan konsep Trinitas itu supaya mereka yakin. Biar nggak pindah lagi ke Islam dia. Kita harus adil di sini. Yakinkan coba. Berani nggak Pak Kristus ini meyakinkan Pak Alek supaya tetap di Kristen dia? Silakan Pak Kristus. Oke, terima kasih waktu. Kalau saya disuruh untuk meyakinkan orang itu nggak bisa, Bang. Sebab Tuhan itu sendiri yang memilih, bukan kita yang memaksa meyakinkan orang. Dalam iman kekristenan, mencari kebenaran dan keselamatan itu dicari oleh dirinya sendiri. Kalau dia mencari sebuah kebenaran dan keselamatan, kalau untuk dia meyakinkan apakah yakin dan enggak, itu urusan pribadinya. Karena dalam iman kekristenan, Yesus yang memilih, bukan kita yang memilih. Artinya persekutuan dalam keselamatan orang Kristen itu sangat kuat, Bang. Dalam kekristenan bicara tentang keselamatannya, itu kan yang paling pokok inti. Bukan itu pertanyaannya, izin Bang saya potong biar beliau yakin loh. Tadi konsep ketuhanan Islam udah dijelaskan Bang Nyuma. Konsep ketuhanan Kristen seperti apa sih Bang? Trinitas itu apa? Tuhan ada berapa di sana? Silakan. Oh, Tritunggal. Ya. Kalau Tritunggal tetap orang Kristen itu meyakinkan Tuhan itu tetap satu. Enggak dua, Bang, tetap satu. Pak Alek ada sanggahan di sana? Bapak Putra dan Roh Kudus tetap satu katanya. Kalau enggak saya serahin ke Manyuma. Pak Alek ada tanggapan? Pak Alek? Ya. Ada tanggapan? Monggo, Tritunggal saya- itu katanya Tuhan satu. Ada tanggapan Pak? Enggak ada tanggapan saya. Oke baik. Monggo, Banyuma monggo. silakan. Banyuma silakan. Bang Juma atau Pak Desugi silakan. Tritunggal katanya Tuhan satu. Boleh. Bang Juma, mic-nya dibuka Bang Juma. Pak De, silakan Pak De. Oke. Bentar ya. Katanya tadi menurut Bang Kristus ya,
itu Tuhan itu satu. Tapi ketika saya lihat di dalam Bible 1 Yohanes 2 ayat 7 1 Yohanes 2 mana ya? Yang itu ada 3 yang memberi kesaksian itu loh. 1 Yohanes 5:7 Yohanes 1 Yohanes 5 ya. Ayat 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Nah, kalau saya lihat dalam teks aslinya itu cuma sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Kemudian Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu, itu dalam kurung. Nah, jadi aslinya ayat itu ya, itu hanya 3 saja di situ dikatakan. Coba saya lihat yang versi ayat ya. Ini. Sebab ada 3 yang memberi yang bersaksi. Ini saya buka open cam ya. Open cam. Coba dibesarin Bang Sadli. Ini yang versi AYT ya. Ayat 7. Sebab ada 3 yang bersaksi. Nah, sekarang kalau kita lihat yang versi terjemahan baru, di situ dikatakan sebab ada 3 yang bersaksi, yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, jadi dalam kurung ini yang memberi keterangan di dalam surga, Bapa, Firman itu menjadi satu itu dalam kurung. Tapi ayat aslinya adalah 3. Nah, bagaimana itu Bang? Pertanyaannya Abang untuk itu apa? Nah, Anda kan tadi mengatakan bahwa Tuhan Anda itu sebenarnya satu. Tapi setelah saya cek sendiri, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, itu 3. Sebab ada 3 yang bersaksi. Nah, itu aja sudah. Oke Bang, kalau saya boleh jawab, kalau Tuhan yang satu yang dimaksud itu, Tuhan satu itu Tuhan yang punya firman, Tuhan yang punya roh. Mereka itu nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Oh gitu. Nih ya, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, bentar. Mana sih 1 Yohanes 5 tuh, ini lama banget nih apanya. Oke, Anda tadi mengatakan tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan gitu Bang ya? Iya Bang, iya Bang. Oke, sekarang kita lihat di dalam Matius 3 ayat 16-17, itu berpisah enggak Bang? Yesus dibaptis, di atasnya ada Roh Kudus, di sorga ada yang teriak, dialah anakku yang sulung, kepadanya lah aku berkenan. Itu dalam satu waktu, di 3 tempat yang berbeda, 3 wujud yang berbeda. Ini berpisah atau tidak ini? Oke Bang ya, saya bantu jawab. Ya. Matius. Kalau soal Matius. Kalau soal pembaptisan itu, karena firman itu kan diutus ke dunia ya, menjadi manusia. Makanya persekutuan itu harus tetap ada, walaupun hakikatnya apa? Hakikatnya itu mengutus salah satu dari pribadinya untuk masuk ke dalam dunia. Tetap melakukan persekutuan agar mereka itu tidak benar-benar terpisah. Makanya saya katakan enggak terpisah ya, karena dasarnya juga itu dari baptisan itu. Mereka melakukan persekutuan terus untuk menjadi satu. Bagaimana Anda katakan itu tidak berpisah, Bang? Yesus ada di Sungai Yordan, burung merpati di atasnya, Bapak di sorga. 3 tempat ya, dalam satu waktu ada 3 wujud yang berbeda di 3 tempat yang berbeda. Yesus digambarkan seperti bintang film, ganteng, rambut coklat, mata biru. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Bapak digambarkan seperti lelaki tua yang duduk di atas kursi roda.
Daniel 7 ayat 9. Ya. Bagaimana Anda bilang ini tidak berpisah? Jelas di 3 tempat yang berbeda kok tidak berpisah. Bang Andi di Jakarta, saya di Riau, Bang Zuma di Makassar. 3 tempat yang berbeda di dalam satu waktu. Itu berpisah, Bang. Coba masukkan ke akal sehat saya deh. Kalau ada 3 sosok di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, itu tidak berpisah. Coba masukkan ke akal sehat saya, bisa enggak? Oke, kalau dalam waktu yang sama, apapun itu pasti nggak berbeda. Karena dalam waktu yang sama, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka dikatakan nggak berpisah? Karena itu tadi, sakralnya itu baptis. Mereka bersatu, makanya karena persatuan itu nggak saya pisahkan. Tapi saya bisa bedakan. Itu ya Bang, kira-kira begitu. Oh, di waktu yang sama di 3 tempat berbeda itu tidak berpisah. Anda ini kan, ini saya gambarkan, ini saya di Riau. Anda entah di mana, Bang Andi di Jakarta. Apakah saya dengan Bang Andi itu satu tempat? Apa saya dan Bang Andi nggak berpisah? Kalau dalam waktu yang sama, Bang, artinya sama. Iya, dalam waktu yang sama ini sekarang ini. Saya di Riau, Bang Andi di Jakarta, Bang Juma di Makassar. Ini waktu yang sama, ini detiknya sama, ya waktunya sama. Kalau sama kan artinya sama ya Bang, ya kan begitu. Kecuali kalau Abang angkat waktu yang berbeda, nah mungkin saya bingung sendiri. Ini gimana? Analoginya gimana? Jelas-jelas sekarang ini waktunya sama ini, yang kita lalui ini sama. Ya, ini jam 23.35 di Jakarta pun segitu. Mungkin kalau Anda di Medan pun jam 23.35. Waktu yang sama di 3 tempat yang berbeda. Bagaimana Anda katakan itu tidak berpisah? Saya tidak bisa katakan berpisah dalam waktu yang sama. Karena dalam waktu yang sama kan artinya mereka bersama. Anda tahu waktu enggak sih? Waktunya bersamaan, cuma tempatnya yang berbeda. Gitu loh. Paham enggak? Iya, Abang. Iya. Aku mengerti maksudnya. Cuman kalau Abang ngangkat waktu yang sama, saya nggak bisa boleh bedakan. Karena waktunya sama. Waktu Anda dan saya ini sama enggak? Waktunya ini. Yang sekarang ini. Kita Iya, sama-sama di TikTok. Iya, kalau Cuma kita tempatnya sama. kan berbeda. Iya, kalau kita sama kan artinya nggak bisa, Bang. Kan gitu logika Kok nggak dasar. bisa gimana sih? Tidak berpisah itu kalau di satu tempat dia itu bersama-sama. Itu baru dibilang tidak berpisah. Ini di 3 tempat yang berbeda. Ada 3 wujud yang berbeda. Ya. Di waktu yang sama ya jelas itu berbeda. Itu berpisah namanya, Bang. Bapak seperti lelaki tua, Yesus seperti bintang film, Roh Kudus seperti burung merpati. Ketika Anda menyebut Roh Kudus, apakah otak Anda membayangkan Bapa? Ketika Anda menyebut Bapa, apakah otak Anda membayangkan Yesus? Ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan Bapa dan Roh Kudus? Sehebat apapun, Bang. Otak Anda sejenius apapun, bahkan Einstein sekalipun, ya, tidak akan bisa menyatukan 3 wujud yang berbeda di 3 tempat yang berbeda menjadi satu wujud. Tidak bisa. Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Itu 3 Tuhan, Bang. Anda manusia, saya manusia, Bang Andi manusia. Ada berapa manusia? 3 manusia. Kata siapa Tuhan Anda satu? Buktikan kalau Tuhan Anda satu, secara konkret, nyata, ayo. Buktikanlah. Oke Bang ya, jadi simpel saja ya. Berarti kalau waktu yang sama diartikan berbeda, begitu ya. Kalau memang pemahamannya seperti itu, saya juga nggak bisa maksa. Jika menyimpulkan sama artinya berbeda, saya nggak maksa Bang. Kalau cuma membuktikan bahwa Tuhan saya itu 1 atau 2 dan 3, Nah, intinya kalau Tuhan Anda satu siapa, Bang?
Kalau mereka berpisah, berarti artinya nggak ada Tuhan. Kan begitu, Bang. Kalau Tuhan Anda satu, siapa? Ya, Tuhan saya itu satu. Yang hakikatnya siapa? ada firman. Ya, Allah Siapa? Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah firman dari Allah Bapa itu. Bukan Tuhan dia. Tentunya dia Tuhan, karena dia kan bagian Tuhan, dari berarti udah ada Bapa, ada Yesus, dua. Roh Kudus bukan Tuhan. Tuhan, dia kan hakikat. Tiga. Jangan dibilang satu. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tiga, Bang. Kata siapa Anda bilang satu? Jangan bodohi orang, Bang. Bagaimana Anda ini? Lanjut, Bang Andi. Ini makanan Bang Andi ini. Bang Andi. Mana nih Bang Andi? Woi, Bang Andi. Silakan yang lainnya. Ada Pak De. Ya, silakan. Ini makanan Bang Andi. Pak Alex, maaf saya turunkan ya. Besok bisa langsung ke Komalia Prajurit lagi untuk bersyahadat. Nanti DM aja. Gantian dengan yang lain. Terima kasih Pak Alex. Assalamualaikum, sehat selalu. Ya, nomornya juga sudah ada sama kita kok Pak Alex. Nanti komunikasi lewat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.